Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tsati wan nahdha amma ba'd. Faya ayyuhal khudur usi nafsi awalan wa usikum tsaniyan bi taqwallah. Ayyuhal akhibba wal akhibat rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Saudara-saudara sekalian, kita telah menyelesaikan dua poin yang mengantarkan kita pada pemahaman sebuah teks. Yang pertama, sebuah teks atau sebuah diskursus dapat dikatakan sebagai teks atau diskursus kalau si pencipta teks tersebut mempunyai makna-makna atau maksud-maksud tertentu. Faktor inilah yang dinamakan dengan al-qasdiyah atau al-qasdu atau al-maksudiyah. Intelijen ini paham, intention. Ya, wow. Intention. Jadi ada maksudnya, dia berbicara itu punya maksud tertentu. Itulah yang dinamakan al-qasdu. Cuman permasalahannya kemarin, orang yang lupa, orang yang mabuk, orang yang gila ketika ngomong itu tidak mengandung tujuan tertentu. Maka menurut Imam Hasan tidak bisa teks yang diproduksi oleh orang-orang yang lupa, orang lendur, orang gila, orang mabuk dan sebagainya sebagai teks. Tetapi Dr. Ahmad Afifi menyanggah hal tersebut. Yang terpenting ada makna yang disampaikan kepada al-mukhatab. Jadi setiap teks itu ada makna, dan makna inilah yang dimaksud oleh si pembicara untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi tidak secara eksplisit harus punya al-qasdu. Jadi orang yang lupa pun, orang yang ngantuk pun, orang yang lindur pun, orang yang mabuk atau orang gila pun, perkataannya bisa dianggap sebagai teks atau nas. Jadi ini apa? Paranormal. Oh, paranormal tambah. Tutup paranormal, wong sing kesurupan. Jadi yang penting teks itu bermakna, dan si mutakalim, orang yang memproduksi teks ini punya keinginan untuk menyampaikan makna ini kepada orang lain. Titik, wis itu aja. Ini diperluas. Ya, Imam Hasan agak ekstrim, agak sempit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin yang dibahas adalah at-tanas atau intertek. Apabila suatu teks yang diproduksi itu mempunyai kesamaan dengan teks-teks yang lain. Ya, kalau dalam balaghah disebut sebagai al-iktibas. Cuman dalam balaghah itu sempit. Iktibas itu hanyalah menukil Al-Quran atau hadis yang tanpa diucapkan bahwa itu qaulullah atau qaul Rasul. Seakan-akan lafaz dan makna Al-Quran itu kayak si produser teks itu yang mengarang, bukan dari Al-Quran. Ya.
Jadi ada pengaruh dari teks-teks yang lain, baik dari Al-Quran maupun hadis ataupun teks-teks yang lain selain Quran dan hadis. Maka kalau teks itu diproduksi adanya pengaruh dari teks yang lain, maka itulah unsur yang kedua yang dinamakan dengan interteks, pengaruh teks yang lain. Nah, sekarang yang ketiga, halaman 95, yaitu al-maqamiyah. Halaman yang ketiga, syaratnya teks nas itu harus al-maqamiyah. Istilah maqam beda dengan istilah maqal. Perlu saya jelaskan. Dapat diterjemahkan maqam itu sebagai konteks. Konteks yang berupa lafal, kalimat di dalam teks yang diproduksi itu disebut dengan maqal. Disebut dengan maqal. Konteks yang di luar lafal itu disebut dengan al-maqam. Jadi asyad, katakan kedua-duanya itu adalah asyad. Asyad itu ada maqal, ada maqam. Kalau maqal itu yang ada dalam lafal. Misalnya ya, ja'al qamaru atau ja'al badru atau ja'al qamaru fil baiti. Ja'al qamar. Qamar itu asalnya adalah rembulan. Karena ada kata-kata albet, nggak mungkin itu rembulan. Jadi wong sing ganteng. Ja'al qamaru fil bait. Nah, fil bait inilah yang disebut dengan maqal. Atau dalam balaghah disebut dengan qarina lafziyah. Karena terucap di sini. Nah, tapi kalau tidak terucap tapi dilihat dari situasionalnya, misalnya ja'al qamar, yang mengatakan siapa? Saya. Di mana? Di musola sini. Ja'al qamar, atko dulu. Ja'al qamar. Nah, qamar di sini pun karena saya ucapkan di musola di sini, maka tidak mungkin bermakna rembulan, tapi bermakna rajulun jamil. Nah, mana yang mempengaruhi, yang menjadikan qamar itu bukan qamar hakiki? Ya, situasi ketika saya omong-omongan di musola ini itu sebagai konteks. Nah, konteks yang tidak terlafalkan ini disebut dengan maqam. Maqam. Jadi ada maqal. Di dalam balaghah ada apa? Anekdot, bukan anekdot, apa ya? Adigium yang berbunyi likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Nah, ini likulli maqal, setiap perkataan itu likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Nah, sini. Kemudian ada lagi istilahnya muqtadul hal. Nah, muqtadul al-hal sesuai dengan konteksnya. Nah, ini semuanya istilah-istilah kalau dalam dalam ilmu linguistik modern itu cukup dikatakan dengan maqam. Cukup dengan dikatakan sebagai maqam, tidak dengan istilah-istilah ini. Likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Pak Dom lagi jaan. Aduh. Iya. Ya, mirip. Ja'al bakru. Ja'al bakru. Ya. Ja'al bakru. Nah, itu saya ucapkan di mana? Di musola. Enggak mungkin ke mosok lautan aja. Wong ilmu ini
luas kayak lautan. Itu makom namanya. Ini makom. Nah, di sini ini makomia. Makomia. Istilahnya makomia kontekstual. Kontekstual. Bukan tekstual lah. Kalau makol itu tekstual, kalau makomia itu kontekstual. Di dunia barat teori konteks itu dicetuskan oleh John Ford, oleh mazhab London, John Ford. Istilahnya theory of context atau nazariyatu asya, theory of context. Ya. Teori konteks itu di dalam dunia Arab atau dalam secara umum aja, enggak dunia Arab. Di dunia perbahasaan itu lambat. Gara-garanya apa? Gara-garanya munculnya aliran struktural. Karena aliran struktural itu mengabaikan makna. Kedua, menekankan pada bidang formil, pada formil bentuknya tanpa melihat konteks dan sebagainya. Makanya lambat. Tetapi sejak dicetuskannya Nadhariyatus Siyaq oleh John Ford, yang dia adalah murid daripada Malinowski, baru beranjak, baru mengalami kemajuan. Sebelum itu mandek. Karena alirannya adalah aliran empiris yang menjadikan kajian kebahasaan itu berhenti pada struktur dan mengabaikan makna. Karena makna itu tidak bisa di riset, tidak bisa, karena dia abstrak. Sesuatu yang abstrak itu tidak bisa dijangkau oleh ilmu yang empiris yang mengandalkan panca indera. Sudah ya, maka namanya al-maqamiyah. Ini unsur yang ketiga. Jadi dapat dikatakan sebagai diskursus atau teks kalau satu memenuhi kriteria al-qasdu, kedua intertek atau atanas, yang ketiga baru al-maqamiyah. Ada diliputi konteks tertentu. Dan saya kurang papat, tidak telu. Apa yang dimaksud dengan al-maqamiyah? Yakadud darisun yujmi'una, ijma' ala. Jadi ijma' bacanya yujmi'una ala annal maqamiyah tata'alaku bimunasabatin nas lil mauqif. Jadi yang dimaksud dengan al-maqamiyah itu hubungan munasabah. Nek muni Al-Qur'an biasanya munasabah ya, di munasabah, hubungan munasabah, hubungan hubungan posisi ya, hubungan posisi teks dengan situasionalnya, al-mauqif. Mauqif itu situasional ya. Nah, itu bisa dilacak footnote-nya itu pada Subhi Ibrahim Al-Fiqhi. Itu terdiri dari 2 jilid. Terdiri dari dua jilid. Contoh-contohnya Al-Qur'an semuanya. Fayyal munasabah awil maqam alladhi yuwaddihu al-maqsud minan nassi. Yang dimaksud dengan konteks itu adalah posisi teks atau konteks yang dapat menjelaskan makna teks tersebut. Contoh misalnya, saya barusan pulang dari kerja jam 4, ndelok anakku cilik dulinan apa jenenge? Dulinan klereng atau dulinan wedi. Ya oke.
Terus ana wong sing ngomong ngene nang anakku. Ja'a abuk. Ja'a abuk. Teko bapakmu. Itu bukan sekedar memberikan tahu. Aduh so awakmu itu dalam konteks ini. Soalnya wis jam 4 iki bapakmu teko. Nah, itu misalnya begitu. Ja'a abuk. Ya. Itu perkataan saya ja'a abuk itu mempunyai maksud tertentu. Faktor yang pertama al-qasdu, supaya dia mandi atau memperingatkan dia supaya dia mandi karena sudah sore misalnya begitu. Jadi dari mana dapat menerangkan kalimat ja'a abuk itu bermakna adu sawakmu? Dari konteksnya. Dari konteksnya. Au bi ibaratin ukhra, dengan kalimat yang lain, yufhamun nas fi dawi hadil munasabah awil maqamiyah. Teks itu dapat difahami berdasarkan fi dawi, dengan sorotan atau berdasarkan situasional seperti ini, berdasarkan konteksnya. Waya kama yakul Baugren, nama lengkapnya adalah Robert Baudegren. Tatadhamman al-awamil allati taj'alu an-nas murtabiton bi mauqifin sa'id yumkinu istirja'uhu. Wa ya'ti an-nasu fi surati amalin yumkinu lahu an yuraqiba al-mauqifa wa an yughayyirahu. Wa qad la yujadu ilal qalil minal wasatah. Dengan kata lain ya, kama yaqulu Robert Baugren, bahwa ada al-awamil. Apa awamil? Jamaknya amil. Apa faktor? Ada faktor-faktor yang menjadikan teks tersebut berhubungan dengan situasi tertentu. Bimauqifin sa'id, yang dominan. Sadaya sudu bahwa sayyidun, itu dominan. Asyadah itu bahasa Arabnya dominasi, dominan. Ya. Apa konteks yang dominan yang paling banyak mempengaruhi makna teks tersebut? Itu mauqif sa'id. Yumkinu istirja'uhu, bisa di-calling. Bisa istirja itu apa? Di-calling, bisa diulangi sekali lagi, yang lainnya pun juga begitu. Wa ya'tin nas fi surati amalin. Ya, jadi teks itu dalam bentuk perbuatan yang dapat diamati. Yumkinu lahu an yuraqaba al-mauqif, di mana situasi atau kejadian atau pekerjaan ini dapat diamati. Yuraqab, raqib, atid, yang dapat diamati situasionalnya. Wa an yughayyirahu, dan dapat merubah maknanya. Dapat merubah maknanya. Saya katakan al-an fi sa'ati tsaniyata asra. Itu kalau saya ucapkan kalau ada tamu malam enggak pulang, itu mempunyai arti pulang sudah malam. Tapi juga mempunyai makna yang lain. Kalau ada orang tanya, sekarang jam berapa? Jam 12. Nah, itu namanya ayyughayyirahu. Bisa merubah makna, konteks itu. Konteks itu bisa merubah makna. Dapat merubah makna. Waqad la yujadu ilal qalil minal wasatah fi anasiril mauqif kama fi halatil ittisal bil muwajahah fi sa'ni umurin taqda'ul idrak al mubashir. Tetapi kadang-kadang konteks ini biasanya tersedia sedikit kalau terjadi apa? Terjadi komunikasi face to face, wajahan biwajhin, al-ittisal al-mubashir minal wasatah.
fi anasiril mauqif. Apa itu anasiril mauqif? Unsur-unsur situasionalnya. Kama fi halati al-ittisal bil muwajahah. Apa ittisal bil muwajahah itu? Ketika terjadi komunikasi face to face, al-muwajahah. Kadang ya terbatas, konteksnya terbatas. Ngomong ketika di dalam mobil, misalnya ngomong di depan rumah, tidak semuanya konteksnya itu terhubung dengan konteksnya, kecuali sedikit. Bil muwajah fi sa'ni umurin takhda'ul udrak, ya. Yang mana pembicaraan dalam komunikasi face to face ini ya dapat difahami secara langsung, lil idrak al mubasir. Adraka yudriku itu maknanya fahima yafhamu. Ilmu nafsi al idraki itu sama dengan ilmu nafsi al ma'rifi, kognitif, yang dapat dipahami. Ilmu jiwa kognitif, idrak. Warubbama tujadu wasata jauhariyah kama fi qira'atin nassin qadim bi tabi'atin adabiyah yaduru haula umurin tantami ila alamin akhar. Atau barangkali juga ada media kontak yang utama jauhariyah. Apa jauhari itu? Yang intrinsik, yang utama. Jauhari itu yang substantif, yang substantif. Ya. Ada media yang sangat penting sekali di dalam mendatangkan konteks dari suatu teks. Contohnya seperti apa? Kama fi qira'atin nassin qadim. Ketika kita membaca teks zaman lampau, novel-novel zamannya Suta Takdir Ali Sabana atau Armin Pane atau macam-macam. Nah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan konteks yang sangat penting. Ya, karena dunianya dunia lama lain dengan dunia kita sekarang. Di tabiatin adabiyah. Nah, karena yang kita baca itu teks sastra, maka butuh juga konteks-konteks yang berwawasan sastra adabiyah. Ya duru haula umurin tantami ila alamin akhar, yaitu yang berhubungan dengan masalah-masalah berhubungan dengan dunia lain, dunia dulu. Karena teksnya teks qadim, teksnya teks lama. Waqad adrakal mufassiruna wal balaghiyun wa ulama'u usulul fiqhi wa ghairuhum ahamiyatal munasabah. Nah, ini ya. Para ahli tafsir memahami adraka dan juga ahli balaghah dan juga ulama-ulama usulul fiqhi ya. Itu sangat memahami pentingnya konteks, ahamiyatal munasabah. Makanya di dalam kitab-kitab tafsir itu ada namanya pembahasan al-munasabah. Biasanya di tafsir Al-Marawi ada, terus di tafsirnya As-Sabuni juga ada. Biasanya disebutkan munasabahnya. Ahamiyatul munasabah awil maqam fi fahmin nas, atau situasionalnya, kontekstualnya di dalam memahami teks. Misalnya dalam ayat walillahil masriqu wal maghribu wa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa ketika sholat itu tidak wajib menghadap kiblat. Tidak wajib, kemana saja fathamma wajhullah.
Tetapi dari konteksnya ayat ini diturunkan kepada orang yang bingung di tengah padang pasir, di tengah hutan yang tidak tahu kiblat, dia sholat. Maka dia berijtihad, oh insya Allah ngadep ngetan padahal kiblatnya ngene kulon. Itu sah. Fatama wajhullah. Dan menurut Sobuni tidak usah, kalau sudah tahu maka tidak usah diulang lah. Sudah ma'fu sudah wis. Fatama wajhullah. Sama halnya ketika orang bertayamum kemudian hujan deras. Jadi sholatnya tadi atau wudhunya tadi dulu Udan terus. ketika kan tidak ada air. Bisa kan udan itu digawe wudu. Nah, bisa. Nek airnya sih bisa, cuma nadaine ya apa. Nek iso ditadai ya iso gak apa-apa. Nah, tapi nek wis kadung tayamum salat ya wis. Wassalam. Ya. Nek salat fatayamamu soidan thayyiban. Nek nurune pesawat, iya, iki Bakhtul Masaile NU, ya, NU, iya, nggak sah tayamum itu dari perkakasnya pesawat karena tidak ada debunya. Maka yang dianjurkan adalah sholat hurmatul waktu, menghormati waktu. Apa itu sholat hurmatul waktu? Ya sholat, ya waktunya sholat, tapi bukan sholat yang sebenarnya, untuk menghormati waktunya saja. Dan nanti itu wajib untuk diqadha atau dilaksanakan qadhaan au adaan. Nah itu. Ono ae NU iku. Iku buku nduk endi anu digawe. Ibaratnya itu hurmatul waktu, itu ndak sah anu itu dari pesawat itu, karena itu kan bukan alami, juga plastik dan sebagainya. Itu sembuh kok kayak anu nih lah. Wis pokoke nrimo ngono ae, gak melok bahas ngono ae. Kalau di bawah ada debunya. Di bawahnya ada debu. Iya. Lho ini sorry. Iya. Karena sih sepatu kakinya sepatu. Kalau yang di dindingnya ini kayaknya enggak. Tapi Lho timbangane ngono ya lo sepatu wae. Sepatumu ae. sepatunya dhewe. Nah, masalahnya adalah fatayamamu soidan. Nah, soid ini yang jadi masalah. Soid itu harus barang alami. Soid itu sesuatu yang munduk, yang sudah permukaan lah, tapi harus alami. Kata-kata ini jadi harus ahli bahasa juga, ijtihad itu. Soidan ini bukan hanya sesuatu yang munduk kan, enggak. Suatu permukaan, tapi permukaan yang alami. Kalau permukaannya apa sandaran pesawat itu ada permukaan munduknya ya? Ya nak munduk tapi gak alami, gak alami. Tempelan. Gak alami. Soidan itu kan ada kata-kata soidan itu yang maksudnya. Nek Hanafi enak gampang, pokoknya watu ono debune apa enggak, pokoknya boleh enggak apa-apa. Di ono mbok hurmatul waktu iki golek dalil itu kondi kok iso. Biasa ya datang ki Tapi anak terlibin. Yang mana tolbi. Sarafatul mungkin. Waqat aqdaka al-mufassirun, oke. Jadi orang-orang ahli tafsir itu mereka itu ahli ilmu nas itu. Wajib juga. Harus, karena apa ini? Ahamiyatul munasabah, pentingnya munasabah. Pentingnya makom fi fahmi an-nas. Jadi nas itu tidak bisa dipahami kalau tidak tahu konteksnya. Seperti ayat tadi itu, kalau dipahami tanpa teks ya gak wajib.
menghadap kiblat itu nggak wajib. Tapi karena ada konteks, karena itu khusus kepada orang yang tidak tahu kiblat aja, musafir yang tidak tahu kiblat, maka sah sholatnya ngadep kemana saja. Yang kedua misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Terus apa ya itu? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus apa ya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang-orang sudah masuk Islam itu bacalah tasbih subhanallah dan mintalah ampun pada Allah, sudah cukup. Padahal enggak itu maksudnya. Ilokosinya pangeran itu perilokosi kok pangeran. Maksudnya itu memberikan tahu pada Muhammad bahwa Muhammad itu akan meninggal karena orang sudah masuk Islam semuanya. Ini juga konteks bahwa idza jaa nasrullah itu adalah merupakan berita kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ajalnya akan tiba. Tidak ngono-ngono apa? Itu jadinya tafsir al-Isyari. Tafsir bidiraya, tafsir biriwayah, tafsir Isyari dengan isyara al-qalbiyah. Isyari itu masuk ini ya. Konteks ini. Al-Maqami ya. Nah, tafsir al-Isyari itu bi isyaratil qalbi, ada yang mengatakan tidak boleh itu. Harus riwayah. Yang paling terkuat itu ya tafsir biriwayah. Kalau tafsir bidiraya itu juga menggunakan kekuatan bahasa. Nah, kalau ini tadi tafsir al-Isyari, isyarat qalbiyah itu ya dekat-dekat kepada hakikat, dekat-dekat kepada iku nek wong ahli maksiat gak iso. Gak iso sampai pada jangkau sampai sakmono kudu. Bisa dianalisis. Ya bisa. Itu dari ungkapannya Ibnu Abbas ya. Iya, Ibnu Abbas. Itu karena kedekatannya beliau dengan Rasulullah, kedekatannya dengan bersama Rasulullah, situasi dan kondisi waktu itu bisa dianalisis. Bisa. Ilmu ini pangeran itu ombo. Haitsu fassaru, di mana orang-orang ahli tafsir itu menafsirkan ayat itu fi dawi munasabatiha lil mauqif. Mereka menafsirkan Al-Qur'an itu berdasarkan situasi dan kondisinya, situasional yang mengelilinginya. Wa saufa nuwaddihu hadza bitadbiq insyaallah taala. Dan akan kami jelaskan nanti ketika dipraktekkan insyaallah. Insyaallah nanti itu apa namanya terakhir nanti banyak contoh-contoh ayat-ayat itu. Contoh-contoh ayat-ayat itu. Sudah. Jadi yang menjadikan teks sebagai teks itu kalau satu ada al-qasdiyah, kedua kalau intertek, ketiga kalau ada dalam konteks tertentu, keempat, nah kalau informatif. Yang keempat, ini yang keempat. Yaitu al-i'lamiyah atau al-ikhbariyah. Apa i'lamiyah itu? I'lam. Wasailul i'lam itu media informasi. Al-i'lamiyah itu informatif, bersifat informatif. Teks itu harus memberikan info atau membawa makna. Karena sebuah teks itu hanyalah sebagai dal, signifier. Nah, signifier itu harus signifi. Signifi itu ya membawa makna. Antara kode, bahasa itu kan kode, sinyal. Sinyal itu membawa makna. Antara
sinyal dan maknanya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, dua wajah, duit 100, duit cerik, dipisah, gak payu, harus kedua-duanya. Dan ini bersifat psikologik antara dal dengan madlul, antara signifir dengan signifinya, antara kode suara dan maknanya itu bersifat psikologik. Ono lune utek. Lah yang nyata apa? Yang nyata itu madlul alaihi. Madlul alaihi itu apa? Referensinya. Kalau saya spidol SPIDOL ini sebagai tanda aja, sebagai kode. Maknanya apa? Pulpen gede kayak nulis di papan. Barang ini marji namanya. Ini al-ikhala atau al-marji, referensi. Jadi setiap dal, setiap signifier pasti harus ada maknanya, signifi. Dan hubungan antara dal dengan madlul ini adalah intrinsik. Intrinsik itu apa? Tidak bisa pisahkan. Jauhari, bahasa Arabnya itu jauhari. Jauhar, substansif, tidak bisa. Intrinsik, bahasa ilmiahnya itu intrinsik. Apa itu al-ilamiyah? Ya ta'allaqu hadzal mi'yar wa wal ilamiyah bil ma'lumat al-warida fin nassi. Ya, kriteria ini berhubungan dengan sesuatu yang bersifat informatif. Yaitu apa? Yaitu informasi yang ada di dalam teks, yang dikandung dalam teks. Jadi antara teks dengan informasinya, maknanya itu hubungannya intrinsik loh, jauh hari. Jauhar. Min haitsu tuqa'u hadhil ma'lumat au adamu tawaqqu'iha. Kaitu tawakku ya, bacanya bukan tuqa'u, itu tawakku. Apa tawakku itu? Prediksi, meramalkan, ya. Laris ya anu, iki lho, posoan laris iki. Balik-balik di telepon yo. Anu baleng. Iya. Iki sik anu iki, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Sudah 10 yang kedua juga. Ya lulus. Haitsu tawakkuul maklumat au adamu tawakkuiha. Ini berhubungan orang yang menerima teks. Jadi sejauh mana al-mukhatab, orang kedua itu bisa memprediksi maknanya. Ini yang disebut dengan takwil. Mentakwil. Jadi sejauh mana orang yang mendengar teks ini dapat memprediksi maknanya. Tawakku. Haitsu tawakku hadil maklumat au adamu tawakkuiha. Apakah dia bisa memprediksi maknanya, meramalkan maknanya, mentakwilkan maknanya atau tidak bisa? Tawakku itu tanabbu ya bahasa Arabnya. Prediksi atau apa, tawakku atau tanabbu. Dari kata-kata naba. Tawakkoa sama dengan tanabba. Tanabba itu memprediksi, memperkirakan. Jadi yang dimaksud dengan informatif itu sejauh mana orang kedua dapat
menerima maknanya atau tidak bisa. Tawakkul. Dapat memahami atau tidak. Wa yara Baugren an nandura ila hadzal mustalah la min haitsu kaunuhu yadullu alal maklumat alati tusakkilu muhtawal ittisal bal min haitsu yadullu bil akhra laisa kha ya tapi kha ala nahiyatil al jiddati awitanawwu alladzi tusafu bihil maklumat fi ba'dil mawaqif. Robert de Baugren di dalam kitabnya An-Nassu wal Khitab wal Ijra yang diterjemahkan oleh Tamam Hasan, beliau mengatakan bahwa istilah tawakku adil maklumat dapat memprediksikan makna informasi ini, bahwa istilah ini la min haitsu kaunuhu yadullu alal maklumat, bukan teks yang menunjukkan informasi yang membentuk isi daripada komunikasi tersebut, bukan itu. Tetapi min haitsu yadullu bil akhra ala nahiyatil jidda, apakah isinya itu bener gak bejo, serius, bil jidda, dan beserta variatifnya. Itu yang dimaksud. Bukan sebagai informasi yang membentuk isi daripada komunikasi itu saja, tetapi apakah lafal dalam teks tersebut dapat memberikan keseriusan atau kevariasian maknanya. Min haitsu kaunuhu, bacanya apa? Min haitsu kaunihi atau kaunuhu? Haitsu itu mudhof kepada jumlah, tidak kepada kalimat. Haitsu mudhof terus kauni mudhof ilaih, enggak. Tetapi mudhof kepada jumlah. Kaunu itu naibul fa'il atau fa'ilnya kana. Haitsu kana wis kaunuhu. Haitsu yujadu kaunuhu. Jadi ada yang dibuang. Al-hadaf ada yang dibuang. Haitsu yujadu kaunuhu yadullu alal maklumat, harus begitu. Tidak bisa dia mudhaf kepada kalimat. Min haitsu ya. Jadi istilah dapat memprediksi makna informasi yang ada dalam teks itu bukan berarti bahwa teks tersebut itu menunjukkan informasi yang membentuk isi atau konten komunikasi itu, bukan itu. Tetapi apabila teks yang disampaikan itu mengandung keseriusan, tidak ambigu, tidak mempunyai dua makna, dua wajah makna, tapi betul-betul serius maknanya. Ya. Min haitsu yadullu bil akhra. Apa bil akhra itu dari kata-kata khariyun. Khariyun itu apa? Sesuai. Al akhra yang paling sesuai. Menunjukkan sesuatu yang paling sesuai dari segi keseriusan dan kevariasiannya. Bil jiddati awit tanawwu alladzi tusafu bihil maklumat, ya, yang menjadi sifat informasi ini. Jadi informasi yang dikandung itu tidak bulat, tidak bersayap,
tidak menimbulkan apa namanya penafsiran-penafsiran yang lain. Tidak menimbulkan multi interpretasi. Ya itu. Engko dijelasno iki apa al-jiddati wa tanawu ada ono penjelasan itu. Al-maklumat fi ba'dil mawaqif. Fa idza kana istimalu nidhamin fi siyaghatin nasin ma yatakawwanu minal hay'a allati tabdu 'alaiha al-anasir al-mustakmala fi waqa'i siyaghati hadan nas fa inna i'lamiyya unsurun ma takmunu fi nisbati ihtimal. Awas ihtimal ya. Ihtimal itu bisa ini bisa itu. Fi nisbati ihtimal wurudihi fi mauqi'in muayyan. Ai imkanuhu wa tawaqqu'uhu bil muqarana baina wa bainal anasir al-ukhra min wujahatin nadhar al-ikhtiyariyah. Wa kullama ba'uda ihtimalul wurud irtafa'a mustafal qawa'a al-i'lamiyah. Jadi teks itu kadang memuat dua atau lebih makna, bimakna. Nah, sejauh mana informasi ini tidak memberikan peluang itu, tidak memberikan peluang untuk ditafsiri yang lain-lain. Wa kullama ba'uda apa setiap kali acap kali jauh untuk ditafsirkan pada yang lain, kullama ba'uda ihtimalul wurud irtafa'a mustafal kafa'a al-i'lamiyah. Maka nilainya menjadi tinggi, kompetensi atau kekuatan informasinya itu semakin tinggi kalau tidak bersayap, kalau tidak memberikan peluang untuk penafsiran-penafsiran yang lain. Itu loh maksudnya ya. Unsur ma takmunu. Apa sih kamuna yakmunu itu tersembunyi. Iya. Unsurun ma takmunu fi nisbati ihtimal. Jadi adanya unsur-unsur yang tersembunyi ya, di belakang teks tersebut yang dapat membelokkan maknanya pada yang lain. Ihtimal itu kemungkinan, masih kemungkinan. Minal muhtamal itu minal mungkin. Fi mauqi'in muayyan ai imkanuhu wa tawaqquhu bil muqarana bainahu wa bainal anasir al-ukhra min jihatin nazar al-ikhtiyariyah. Mana yang dipilih antara makna-makna yang ada, yang dimungkinkan makna itu timbul, mana yang dipilih. Wa kullama ba'uda ya, untuk dibawa ke makna yang lain semakin jauh, itu semakin tinggi kemampuan atau daya informasinya pada yang lain. Ini coba terusannya. Falaisat i'lamiyah idzan mutamassilatan fi mujarradi al-ma'lumat allati yaktawihan nas. Wa innama tatamatsalu fi jiddati. Ya ini penting, jiddah ini. Keseriusan yang tidak menimbulkan kemungkinan-kemungkinan. Tatamatsalu fi jiddati hadhil maklumat wa tanawwu'iha alladaini tusafu bihima al-maklumat fi ba'dil mawaqif. Fa i'lamiyah ay unsurun inama takmunu fi qillati ya qillati ihtimal wurudihi fi mauqi'in muayyan bil muqarana bil anasir al-ukhra fi nafsi an-nassi. Itu bahasanya Tamam Hasan itu ya. Muqaddimatun nas wal kitab wal ijra. Nah, ini buku ini dikai muqaddimah oleh Tamam Hasan. Muqaddimah itu sudah di buku itu. Wake, iya, madkhal. Muqaddimah itu. Ya buku yang diterjemahkan ini An-Nas wal kitab wal ijra. Nah, muqaddimah ini di muqaddimah Tamam Hasan nek dipradali itu sudah di buku sendiri. Gaplek.
Mungkin bahasa nah, jadi apa yang dimaksud dengan sifat informatif itu? Kapan teks itu bersifat informatif? Falaisat ilamiyah ilat mutamatsila fi mujarrodi. Informatif, bersifat informatif itu tidak hanya sekedar adanya informasi aja, mujarrodul maklumat, hanya sebagai mujarrodul al maklumat, hanya mujarrod. Alati yahtawi hanas, yang dicakup, yang dimuat oleh teks tertentu. Jadi bukan sekedar informasi saja, tapi kualitas informasi ini bagaimana, itulah yang penting. Al-ilamiah. Wa innama tatamatsalu, bahwa informatif itu terwujud tatamatsalu fi jiddati, ya, fi jiddati, keseriusan yang tidak membawa penafsiran-penafsiran yang lain, fi jiddati hadil maklumat. Apakah informasi itu serius atau tidak, baku atau tidak baku. Watanawu'iha aladaini tusafu bihimal maklumat fi ba'dil mawaqif fa'ilamiyah. Maka informatif itu adalah unsur di mana tersembunyi di belakang teks itu sedikit sekali memberikan peluang untuk ditafsirkan pada yang lain. Fi qillati, itu kila ya, kila itu apa, qalil. Fi qillati ihtimali wurudiha fi mauqi'in muayyan bil muqarana bil anasir al ukhra fi nassin nas. Kalau dibandingkan dengan sama-sama teks itu, apakah dia memberikan peluang untuk ditafsir pada yang lain atau tidak. Jadi itulah informatif yang serius. Serius. Wa min thamma, nah dari sinilah la yang bagi an nafham khuluwan nas min sifatil ilamiyah khuluhu minad dilalah tamaman. Dari sinilah tidak sepatutnya kita memahami suatu teks itu kosong dari informasi-informasi tertentu, sebagaimana kosong dari makna secara total. Wa ilqa'uhu al mutalaqi, di mana ketika informasi ini ilqa, disampaikan kepada orang kedua, mukhatab, mutalaqi. Apa mutalaqi itu? Orang yang menerima teks. Saklan bahtan bila madmun. Jadi tidak hanya teks ini disampaikan kepada orang kedua hanya bentuknya ansih, tanpa isi, bila madmun, harus berisi yang serius, harus berisi yang serius. Bila madmun, li'anal qadiyah laisat ikhtiwa'an nas ala madmun, sebab masalahnya itu bukan apakah teks ini mengandung isi atau tidak. Wa adamu ikhtiwa'ihi ala madmun, kalau teks ini tidak mengandung makna, tidak mengandung isi, wa innamal qadiyah ikhtiwa'un nas ala maklumat tusafu bil jiddah. Masalahnya adalah bukan teks ini mengandung informasi tertentu, tetapi mengandung informasi yang bersifat serius dan variatif, watanawu. Nah ini kesimpulannya awas ya, awas ini, nek perlu dicoret bawahnya. Walida, nah kesimpulannya, ulama kolla, setiap kali sedikit orang yang menerima teks itu untuk membawa makna ini ke sana kemari, kolla ihtimalul mutalaqi laha izdada, maka bertambahlah tingkat informatifnya, maka bertambah tingkat kemampuan informatifnya pada orang lain.
Jadi semakin tidak bisa ditafsir kepada yang lain, itu semakin tinggi kompetensinya. Fa idza qulna mathalan as-sama'u fawqana wal ardu tahtana wan naru kharah. Fa hadzal nas yahmilu ma'lumat walakin la yumkin an tusafu bil ilhamiyah. As-sama'u fawqana. Apa sama'u fawqana? Langit itu di atas kita. Wal ardu tahtana. Bumi itu di bawah kita. Wan naru kharah. Adapun api itu panas. Ya wis seru nek Fahadan nas yakmilu maklumat. Ada informasinya. Ono. Langit itu di atas kita, bumi itu di bawah kita, api itu panas. Ono informasinya, ono, tetapi tidak serius. Fahadan nas yakmilu maklumat. Iya, walakin la yumkinu antu safabil iklamiyah. Tapi kata-kata ini tidak bisa dikatakan informatif. Nah, iso. Wa min huna nubdi ba'dal khadar tujaha ma dzakara Dr. Ahmad Afifi. Dari sinilah kita nampakkan beberapa peringatan dari apa yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Afifi. Min anna nassa la budda an yahmila dilalat yuridu al mubdi'u isolaha lil mutalaqi an tariqin nassil luwawi id law ja'an nassu farighal muhtawa minad dilala falaysa nasson wala alaqata linahwin nassi. Dr. Ahmad Afifi mengatakan bahwa suatu teks itu harus mengandung makna di mana orang yang menciptakan teks tersebut itu ingin menyampaikan makna tersebut kepada orang yang menerimanya, yaitu dengan jalan membentuk teks bahasa. Kalau seandainya teks ini farighul muhtawa, kosong maknanya, kosong isinya dari makna, falaisa nasson, maka tidak dianggap sebagai teks. Wala alaqata linahwin nassi, dan tidak ada hubungannya dengan nahwu teks. Wis pokoknya bermakna wis ngono ae. Setiap teks itu harus bermakna wis. Lah makna iki macam-macam. Ono yang serius, ono sing iso ditakwilno macam-macam, ono sing ambigu, barang ya itu pokoknya bermakna wis titik ngono ae. Pokoknya iklamiyah. Itu informatif. Itu aja sudah. Nah, kalau tidak bermakna la ala kota lina nasi, maka tidak ada hubungannya dengan nahwu teks. Thumma saqa nassan naqalahu an Dr. Tamam Hasan fi kitabi al-usul yastahdiru bihi ala khuluwin nas minal i'lamiyah li khuluwihi minad dalalati tamaman. Wa laysal amru kadzalik lima bayanna min annal i'lamiyah kama wadhaha Bawgren la takmunu fi mujarradi ihtiwa'in nas ala maklumat aw madmun wa illa faqulu tarkibin aw nassin la budda an yu'abbiru an say'in wa la budda lahu min madmun wa innama takmunul i'lamiyah fi jiddati wa takmunul i'lamiyah fi jiddati hadil maklumat wa tanawwu'iha. Ya wis ini. Ya. Sapa ya suku gitu apa? Nyetir lah, saik nyetir. Nah, bahasa Indonesianya itu mensitir. Nah, bukan menyetir, tapi mensitir. Ya. Tahu mensitir? Balik ya mensitir ayat-ayat itu biasanya. Mensitir. Menukil ya mensitir. Ya, telah mensitir nakalan ya, Dr. Ahmad Afifi telah mensitir sebuah teks yang dia nukil dari Dr. Tamam Hasan di kitabnya namanya Al-Usul. Yastashhidu bihi ala khuluwin nassi,
di mana Dr. Tamam Hasan itu mendalilkan bahwa ada teks yang kosong daripada sifat informatif, tidak bermakna apa-apa. Lihuluwi minad dilalah tamaman, karena teks ini tidak memuat makna, sama sekali tidak memuat. Walaisal amru kadzalik lima bayyana min anal ilamiyah kama waddoha baugran la takmunu fi mujarrati ikhtiwa'in nas ala maklumat aw madmun wa illa faqulu tarkib ila akhir. Karena kami jelaskan lima bayyana bahwa informatif, sifat informatif yang dijelaskan oleh Robert Baugren itu tidak tersembunyi, latak munu, tidak tersembunyi hanya sebuah teks itu memuat satu informasi atau isi saja. Tidak hanya sekedar setiap kalimat itu berisi, tidak. Wa illa faqulu tarkib au nas, maka setiap struktur atau teks la budda an yu'abbiru an zaidin. Jadi setiap teks yang dikemukakan, disampaikan pada orang lain itu harus mengemukakan sesuatu, yaitu harus berisi, gitu. Harus berisi itu aja. Lah, apakah isinya itu top atau enggak top, ya, ambigu atau enggak ambigu, itu masalah lain. Pokoknya harus mengungkapkan sesuatu, membawa pesan sesuatu. Wala budda lahu min madmun, sebab setiap teks itu harus berisi madmun. Wa innama takmunul i'lamiyah, tetapi yang dimaksud dengan informatif itu fi jiddati hadil maklumat. Apakah informasi ini bernilai apa tidak? Jiddatul i'lamiyah. Jadi teks yang disampaikan kepada orang lain itu harus bernilai tinggi, wis itu aja. Bernilai tinggi. Maka kalau teks itu bernilai tinggi berarti dia bisa disebut sebagai teks, sebagai nas. Nah, teks itu ada yang teks yang derajatnya tinggi atau derajatnya kurang tinggi dan sebagainya. Wa idza kana al-faisal baina nahwin nas wa nahwil jumlah tuhaqqiqud dilala fi nahwin nas wa adamu tahaqquqiha fi nahwil jumlah fa makna dzalika anna taraqib wal jumal allati kana al-arab yastamilunaha wa wasafu bi annahum nukhatu jumlah kanat khaliyatan tamaman minad dilala awil madmun. Al-faisal itu apa? Sebagai rambu-rambunya, sebagai apa namanya? Patokannya faisal itu patokan. Bukan faisal jenenge wong. Maksudnya juga mana juga. Ya faisal. Ono ale iki, ono ale nek jenenge wong kan ono ale. Kadang-kadang gak diwaca faisal, fayasilu ngono. Fayasilu. Wa idza kana al-faisal baina nahwil nas wa nahwil jumlah tahaqququd dilala fi nahwin nas wa adamu tahaqquqi fi nahwil jumlah. Jadi sebagai apa namanya? Pemisah patokan kapan dinamakan nahwu nas dan nahwul jumlah, kapan dinamakan nahwu teks dan nahwu kalimat. Itu dilihat tahaqququd dilala fi nahwun nas. Dalam nahwun nas itu yang jadi faisal, yang jadi patokan itu maknanya. Nah, kalau nahwul jumlah biasanya tarkibnya aja, strukturnya. Hanya dilihat strukturnya, hubungan kata yang satu kata yang lain menjadi kalimat gitu. Tapi kalau dalam nas itu yang pokok menjadi patokan itu maknanya, itu makna yang bernilai tinggi atau tidak. Wa adamu tahaqquqiha fi nahwil jumlah. Nah, kalau di nahwul jumlah tidak harus berdilala.
Fa makna dzalika anna taraqib wal jumal allati kana al-arab yastamilunaha wa wasafu bi annahum nukhatu jumlah kanat khaliyatan tamaman minad dilala awil madmun. Nah, ini ya. Jadi maknanya bahwa struktur atau kalimat di mana orang Arab telah memberlakukannya dan mereka wawusifu bi annahum wawasafu bi annahum lughatu wawusifu ya. Dan orang Arab terdahulu itu bersifat wusifu bahwa mereka itu adalah ahli nahwu kalimat, nahwu jumlah. Kanat kholiyatan tamaman, maka jumlah yang menjadi sandaran untuk dianalisis itu kosong sama sekali daripada makna atau isi. Tidak perlu isinya. Yang penting hubungan kata yang satu dengan kata yang lain, ini fi'il fa'il maknanya enggak. Tapi kalau nahwu nas itu al-khabku koheren apa tidak? Koheren apa tidak? Pentingnya Fak, di sini. Pentingnya di sini. pentingnya di sini. Jadi koherennya penting. Maknanya koheren, runtut dan harmonis rapat. Nah itu namanya koheren. Faktiwa utarokib ala dilalah yastawi bihin nas ambil jumlah. Sebuah teks atau kalimat itu pasti mengandung struktur. Faktiwa utarokib ala dilala. Nah, struktur itu memuat makna. Nah, kalau berhubungan makna kepada tarokib berarti maknanya makna fungsionalnya. Makna fungsionalnya antara teks dengan jumlah itu sama. Yastawi fihi nas wal jumlah. Makna apa yang sama? Makna fungsionalnya. Ini fa'il, maf'ul, hal, tamyiznya sama. Baik di nahwu nas atau nahwu jumlahnya itu sama. Artinya apa? Nahwu nas itu juga mensyaratkan nahwu jumlahnya ya benar. Ibarat dinding, botoe itu bener. Nek botoe gak bener, berarti dinding ini gak bener. Lakin tapi mayumayyizu dilalatan nas, tetapi yang membedakan makna teks terus apa itu? Wasofaha bil ilamiyah, tetapi yang menjadikan teks ya, yang membedakan antara makna teks dengan makna kalimat itu adalah iklamiyahnya. Ya, dilalatun nas wasofaha bil iklamiyah. Ini yang menjadi yang membedakan. Kalau di nahwul kalimat, nahwul jumlah tidak perlu iklamiyah. Bahkan bermakna apa enggak, sesuai apa tidak dengan konteks, muqtadul hal atau muqtadul maqam, tidak masalah sudah. Tetapi kalau dalam teks harus iklamiyah, seperti yang dijelaskan apa iklamiyah itu, mengandung makna yang tidak ambigu, yang mempunyai makna tinggi dalam informasi. Tumma inan nas alladhi dzakara Dr. Tamam Hasan saqahu fi ma'radi hadithihi anil alaqa at-tabi'iyah bainar ramzil adabi wa maknahu, yakni bir ramzil fi hadil qala al jaros wal iqa wa bi maknahu ataruhu fi nafsi al mutadawwiqa lil adab. Thumma arada an yaqtabiru hadil alaqa bainar ramzi al adabi wa maknahu faftarada azlad dal anil madlul awi syakal anil madmun. Thumma nadhar ila ta'tir dal fi nafsi ba'da dzalika dibarihi saklan bahtan itu sirfan ansih, hanya bentuknya ansih. Fala ala qatalahu binahwin nas au al-i'lamiyah. Nah, ini jelas no ya.
Tsumma inan nas alladzi dzakara Dr. Tamam Hasan. Teks yang dikemukakan oleh Dr. Tamam Hasan ya, yang dia sitir dalam pembicaraan dia, yaitu hubungan yang natural antara ar-ramzul adabi wa makna. Bahasa sastra dan makna sastra. Nek bahasa sastra itu mengandung unsur-unsur sastra, mengandung unsur-unsur ada musiknya dan ada nadanya. Iqa itu nada, al-jaros itu ada loncengnya. Ya apa Khairul Anwar itu Kerawang itu ya apa? Gunakan jalan. Aku binatang jalan. Ya terus itu menerjang apa namanya? Ya apa itu? Meradang, menerjang. Itu kata-katanya anu lho itu mempunyai jaros. Itu mempunyai jaros. Mempunyai antara maknanya radang dan menerjang itu sama dengan makna emotifnya itu namanya. Makna emotif. Emotif itu emotion. Yang menurut Al-Qur'an wis saiki ya. Fasda bima tu'mar ya apa? Ya. Fasda ya. Pertama fasda. Kata-kata isda. Apa kata isda itu? Fasda itu pecahkan, jalankan bima tu'mar. Kata-katanya jalankan. Misalnya ayo jalankan. Fasda bima tu'mar. Itu sama antara makna dengan lafadznya fasda. Itu musiknya yang beda. Ya itu juga termasuk iklamiyah dalam sastra. Nek sastra gak ono ngono, gak bisa. Gak bisa. Sebab apa ya? Syaratnya papat sastra itu ada apa ya? Ada lafal, ada uslub, ada atifah, wijdan, itu emosi. Ada perasaan itu yang penting. Kalau sastra emosinya itu yang penting. Fasda bima tu'mar itu lain dengan ayo lakukan apa yang kamu gak mampu. Nah, begitu juga Khairul Anwar menerjang apa namanya? Menerjang, meradang itu sama dengan maknanya. Nah, ngono-ngono itu tidak dijangkau kalau dia tidak punya jiwa sastra yang tinggi. Nggak bisa. Jadi bangga. Itu banyak air menyesatkan. Banyak yang berdarah itu. Banyak air merayu itu. Ya. Al-alaqah at-tabi'iyah, yaitu namanya al-alaqah at-tabi'iyah. Hubungan natural sebuah kalimat, sebuah kata yang hubungannya itu dengan al-iqa wal jaros. Jaros itu apa sih? Bel itu. Ya, kalau yang berjaros itu begini, seperti ya in hadani la safiron. Maksudnya kan in hadaini kan gak enak. Tapi karena jarosnya itu hadan safiron. Nah, itu maka tidak dinasabkan. Kalah sampai ininya. Amilnya itu kalah sampai emotionnya. In hadani la safiron. Nah, in hadani atau karena itu in ditakfif tidak beramal, tapi dalam qabilah yang satu itu tetap beramal sekalipun ditakfif.
takhfif itu diringan, mesti kan in. Nah, tapi dalam Quran itu apa? In atau inna? In. In. Tapi ada yang baca inna juga. Qira'atu sabah. Tapi dibaca in hadani, tapi enggak hadaini. Terus apa ta'ifatani iktatalu ya apa iku apa niku? Wa in apa? Wa in ta'ifatani. Wa in ta'ifatani. Wa in ta'ifatani Minal mu'minina. minal mu'minina terus Iktatalu. iktatalu. Misalnya kan iktatala ta'ifatani. Itu ada jarosnya yang dikemukakan yang dimenangno. Nah, makalah yang membahas ini namanya tarakhus dalam bahasa Arab. Itu apa tarakhus itu? Ngekek rukso. Tidak mempraktekkan kaidahnya tapi diberi rukso. Tarakhus namanya. At-tarakhus. Ya sudah ya. Jadi ini namanya al-alaqah at-tabi'iyah bainar ramzi al-adabi wa maknahu. Ramzul adabinya isda dengan maknanya itu klop antara huruf shad dan ain itu isda. Wa yu'na bi ramzi fi hadhil khala al-jaras wal iqa. Yang dimaksud dengan kodeisasi di sini adalah jarosnya, belnya dan nadanya. Iqa itu nada. Wa bi maknahu ataru fi nafsi. Dan juga suara yang diucapkan oleh kalimat ini dan pengaruhnya di dalam jiwa yang merasakan fi nafsil mutadzawwiqah. Dari kata-kata zauq, dari kata mutadzawwiqah, jiwa yang meresapinya. Lil adab, ya lil adab. Karena adab itu harus 4, harus ada bahasa, ada uslub, ada wujdan, dan ada makna. Thumma arada an yaktabiru hadhil alaqah baina ramzil adabi wa maknahu. Kemudian diuji ikhtabaro yaktabiru hadil alaqah, ya apa diuji hubungan antara kalimat dengan musiknya tadi mana. Hadil alaqah bainar ramzi al adabi wa maknahu. Faftaradha, maka dimisalkan dalnya diisolasi, kodenya kalimatnya diisolasi, dal diisolasi dari madlul, atau as-saklu anil madmun, bentuk kalimatnya dengan isinya dipisah. Ya apa? Tsumma nadhar ila ta'thir dal fi nafsi ba'da dzalik. Nah, kemudian ketika antara makna dengan kodenya itu dipisah, terus ya apa? Kemudian bagaimana ta'thir dalnya, bagaimana pengaruhnya kalimat yang bernuansa apa tadi yang yang mengandung emosional tadi itu, terus ya apa pengaruhnya? Nek gak dikei makna ya apa? Bi ibari saklan bahtan, dianggap sebagai hanya bentuk saja tanpa makna. Ya apa? Fala ala qatalahu. Nah, kalau sudah begitu tidak ada hubungannya, tidak bisa dikatakan dengan nahun nas. Tidak bisa. Ya. La ala qatalahu binahun nas au al-i'lami. Ya, nah, teks yang begitu itu yang tidak bermakna. Ini tambahan pembahasan makna yang berjaros. Tidak sekedar makna yang serius yang bernilai tinggi, tapi makna yang berjaros dan bermusik tadi itu, maka teks
dapat dikatakan sebagai teks atau nas. Ya Allah, sepakat ya. Pertama al-qasdu, kemudian at-tanas, ketiga al-maqamiyah, keempat ilamiyah, kelima al-qabul wal maqbuliyah. Qabul. Mutalaki itu tadi penerimanya. Iya, orang kedua, mukhatab. Mutalaki. Pertama berarti. Mutakalim. Mutakalim kambe mutalaki. Tapi ini bahasanya ini ilmu iki, nah, ilmu nahwu, ilmu sorof itu mutakalim sama mukhatab. Mutakalimnya itu mutakalim ma'al ghair atau lah al-qabul, apa al-qabul itu? Kabul kajate kok ngono. Wa tata'allaqul maqbuliyah bi mauqifil mutalaqi min qabulin nas. Ini hubungannya dengan orang yang menerima teks sebagai mukhatab. Sejauh mana dia dapat memahami teks ini. Nek teks iki gak dipahami bukan teks. Omongane jin. Wa huwa yatadamman mauqif mustaqbilin nas izaa kauni suratin ma min suwaril lugha yang bagi laha antakuna makulatan min khaitu hiya nasun du sabqin wal tiham. Nomor 3 sapa itu? An-nas wal khitab. Yaitu apabila teks ini mengandung bagaimana sikap orang yang menerima teks ini sebagai pendengar, bagaimana ketika dia berhadapan dengan bentuk bahasa, ketika dia berhadapan dengan bahasa yang dia harus memahaminya, yang bagilah antakuna makbula, maka seyogianya kalimat yang disampaikan, teks yang disampaikan ini harus dapat diterima alias dapat dipahami. Izaa itu amama. Versus, biasanya versus. Versus itu apa ya? Berhadapan. Versus. Izaa, bacanya izaa. Versus. Dorof. Ya. Tapi maf'ul fi, apa bedanya dorof sama maf'ul fi? Ya, kalau nahwu itu maf'ul fi, itu bukan dorof. Kalau dorof itu cuma mudh. Ini isim. Jadi kalau dorof itu klasifikasi kalimat. Ono isim, ono fi'il, ono adawat, ono khawalif, ono dorof, duru. Jadi dorof itu istilah sorof karena dia pembagian kata, klasifikasi kata. Nek zaman kuno mek telu, isim, fi'il, huruf. Badri ono 5, ismiyat, kelompok isim, fi'liyat, kemudian al-adawat, kemudian khawalif. Yang masuk khawalif itu isim, fi'il. Kemudian apa yang terakhir ya? Tauzik itu kriteria aja. 5 atau 4 Badri? Ismiyat, fi'liyat, adawat, khawalif. Iya papat tidak. Domir masuk ismiyat ya Badri. Tamam Hasan domir sendiri dia. Domir itu 3, domir saksu, domir sakes atau isim isyara atau isim usul. 7, 6. Tamam Hasan itu isim, fi'il, adawat, khawalif, domir sendiri. Terus apa tadi? Dzuruf sendiri. Ya, dzuruf sendiri kurang siji. Yang bagilah antakuna makbulatan min khaitu hiya nasun du sabqin wal tiham. Seyogianya
dia bisa menerima informasi yang disampaikan kepadanya, ya, di mana informasi yang disampaikan itu sebagai teks yang mempunyai sifat koheren dan kohesif. Asabak itu kohesif, iltiham itu koheren. Wa yakni dzalika anal qabul murtabitun bimajmu'id dilalat allati yatrahu wan nassu bisarti tamasukiha wal tifhamiha wa tahdidiha ba'idan anil ihtimaliyah. Ini informatif tadi itu. Ba'idan anil ihtimaliyah ad-dilaliyah au an jawazi aktar min wajhin iqrabi, termasuk i'rabnya juga. Aja sampai dibaca iso dibaca O ya iso dibaca A, itu kurang informatif. Tidak boleh ambigu dan juga tidak boleh ihtimaliyah ad-dilaliyahnya, jangan mempunyai dua makna atau tiga makna. Maknanya harus pas, tinggi, mempunyai sifat koheren dan kohesif, ya. Dan jangan sampai ada i'rab yang berbeda. Bisa U, bisa A. Wa dzalika ma yuqirruhuma nahwul jumlah. Yang berhubungan dengan i'rab itu adalah nahwul jumlah, bukan nahwun nas. Wa min huna takunul maqbuliyah fi nahwin nas fi muqabili mutabaqatil qaidah. Nek nduk nahwul jumlah, kaidahnya kudu bener, nek nduk nahwun nas maknanya kudu bener. Oke ya, kita baca lagi. Yang bagilah antakuna makbula. Satu teks yang disampaikan itu seyogianya dapat difahami, diterima oleh orang kedua, di mana teks tersebut mempunyai sifat kohesif dan iltiham koheren. Iltiham itu nempel erat. Wayak nidalika maksudnya apa? Bahwa teks itu dapat diterima murtabitun, berhubungan dengan kumpulan makna. Kumpulan makna yang dilontarkan oleh teks itu yatrahu. Toroha yatrahu itu wadu ayadu. Etrah. Sesuatu yang diletakkan itu menjadi disertasi, maka utruha atau aturuha atau utruha. Utruha itu Disertasi. Utruha. Nek bandulan rojaha, rojih, urjuha. Mainan uluba. Jadi wazannya itu uf'aulah. Itu binatang yang ininya banyak itu apa namanya? Ukhtubutah. Uluba. Binatang apa itu sebenarnya? Cumi-cumi itu cumi-cumi apa? Gurita. Oh, gurita. Gurita itu bahasa Arabnya itu ukhbuta. Min kalimati yatakhabbat. Yatakhabbatu itu random membabi buta. Jadi ininya kan membabi buta sana kemari. Ukhtubuta. Anal qabul murtabitun, dengan kumpulan makna yang dibawa, yang dilontarkan oleh teks tersebut, tapi dengan syarat teks tersebut harus koheren dan kohesif, dan yang penting lagi jauh dari ihtimaliyah, kemungkinan maknanya, atau anjawazi aktar min wajhin i'rabi, atau teks tersebut dapat di i'rab dengan bermacam-macam. Nah, nek di i'rab dengan bermacam-macam berarti kehilangan sifat kohesifnya. Wa dzalika ma yuqirru manahul jumlah. Sebab i'rab yang lebih dari satu itulah yang ditetapkan oleh nahwu jumlah, nahwu kalimat. Wa min huna takunul maqbula fi nahwin nas fi muqabili mutabaqatil qaidah.
Dengan demikian maka sifat makbuliyah dapat dipahami itu di nahwu teks itu sepadan dengan mutabaqatul qaidah, sesuai dengan qaidah. Nek fa'il kudu marfu gitu. Ini nahwu jumlah. Mutabaqatul qaidah fi nahwil jumlah alati tasmahu bil ihtimal adilali wa ta'addudil aujuh al-i'rabiyah, yang biasanya boleh di i'rab bermacam-macam, ta'addudul aujuh al-i'rabiyah. Mislu takhdid nau'il idhafah. Nah, seperti ini. Ini bukan teks ini, coba ini. Coba ini contohnya. Takhdidun nau' al-idhafah. Sarotni ru'yatul ashab. Nah, ashab itu fa'ilnya atau maf'ulnya? Menggembirakan saya teman-teman melihat, atau menggembirakan saya melihat teman-teman. Penglihatan teman-teman atau melihat teman-teman, maf'ul b ashab. Layak taridu nahul jumlah ala fahmi idhafatil masdar ilal fa'il abil maf'ul wa yakunul makna imma ru'yati lil ashab, saya melihat teman-teman, atau al idhafah lil maf'ul ru'yatul ashab li, melihat teman-temanku. Itu dua, itu enggak tekstual lagi, enggak, karena bisa dua ini. Iya. Sarotni ru'yatul ashab, menggembirakan saya melihat teman-teman, saya melihat teman-teman, atau penglihatan teman-teman melihat aku. Ihtimalnya ada dua. Lah ya no, dua itu maknanya bisa dua, ihtimal. Nah ngene iki kok tutuk bukan makbuliyah lagi, bukan iklamiyah lagi. Al-idhafah lakin lau wujida hadzal mithal fi nassin lartabata bi maknan aktsar qabulan wa takhdidan min wujudil maknayni ala haddin sawa wa mithlu dzalika antaqa as-sifa ba'dal mutadayyifaini fatakunu sholihatan li ayyin minhuma. Contohnya lagi mithlu uhibbu ziyaratal mudunil mutaqarribah. Ini bisa saya suka mengunjungi kota yang berdekatan, kunjungan saya berkali-kali tapi berdekatan, atau kotanya yang berdekatan. Nah, ini naat mutaqarribah itu berdekatan kepada ru'yah, kepada ziarah, atau kepada kota. Nah, itu bisa dua. Kunjungan saya yang berdekatan, sekarang saya berkunjung, besok lagi saya berkunjung, itu apakah kotanya yang berdekatan? Itu juga ambigu. Hiya takunul mutaqarribah sifatan lil mudun au ziyarah. Nah, ini kehilangan sifat makbuliyah, sifat qabuliyahnya. Fatakhlil ala mustawal jumlah yakbal hadil ihtimalat. Kalau kita berbicara masalah nahwu jumlah kalimat itu bisa diterima. Tapi kalau nahwu nas tidak bisa, karena mengandung ihtimalat. Wala yakhtar wahidan minha illa idza haddada siyaq asyaqa ahaduha, kecuali kalau ada nas teksnya, konteksnya. Amanahun nas fala yaqna'u bimithli hadza taraddud. Adapun nahun nas ya, itu tidak puas, qana ayaqna'u itu puas. Tidak puas dengan apa namanya? Dengan kemungkinan ini tidak bisa. Fafi hadhi taraddud itu apa? Ya, ambigu, ya, mondar-mandir. Masih diragukan, tidak yakin. Fafi hadhil khala taqumul ma'ayir an-nasiyah bil musa'ada ala qabul mauqifin dilali muqaddad
min khilali istib'ad al-mutalaqi lid-dilala ghairil murtabita bin nassi wa imanu bidilala alati tansajimu wa tattasiku ma'a baqiyati dilalat an-nassiyah. Ya, adapun nahwu nas tidak puas layakna dengan adanya keraguan seperti ini. Kalau nahwul jumlah silakan, tapi kalau nahwul nas tidak boleh. Fa fi hadhil hala, maka keadaan seperti ini kriteria nas dengan minta bantuan bil musa'ada ala qabul mauqifin dilali, dengan dibantu oleh satu situasional semantiknya mauqifin dilali muhaddid min khilali istib'ad al-mutalaqi lidilala wa al-mutalaqi, yaitu si penerima teks harus menjauhkan makna yang tidak ada hubungannya dengan teks. Istib'ad itu menjauhkan. Siapa yang menjauhkan? Al-mutalaqi, orang kedua. Menjauhkan apa? Makna yang tidak ada hubungannya dengan teks tersebut. Wa imanu bidilala alati tansajimu, maka dia harus percaya dengan makna yang harmonis, makna yang koheren saja. Ma'abaqiyati dilalat an-nasiyah, tanpa menghiraukan makna teks yang lainnya. Wa idza kanat, wis iki terakhir ya. Wa idza kanat al-maqbula murtabita bimuntijin nassi wa mutalaqi, apabila sifat keterimaan ini berhubungan dengan orang yang memproduksi teks atau orang yang menerima teks, maka yang harus tidak kita lupakan yajibu ala nafal, yang tidak kita lupakan situasi tonal yang meliputi kedua makna tersebut, fisiyat atau mauqif, lughawiyan atau ghairu lughawi. Kita lihat konteks bahasanya, makolnya atau makomnya, atau konteks luar bahasa. Wa huwa alladhi yusaidu 'alal hukmi bil qabul. Nah, kalau sudah bisa menentukan konteksnya, baik konteks bahasa maupun konteks di luar kebahasaan yang disebut dengan makol, maka hal tersebut dapat membantu kita untuk menjustifikasi, melegalkan untuk menerima teks tersebut atau tidak. Min khilali majmu'atil qawaid al-hakimah allati yusiru ilayya John Leon. John Leon ini mengarang sebuah buku, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, teori bahasanya Chomsky. Teori belajarnya. Kemudian judulnya dalam bahasa Arab itu Nadhariyati Chomsky al-Lughawiyah. Bukunya warnanya kuning. Man wa Chomsky ada waliyun min awliyaillah. Al-Mukhtalifah. Wis cara sama sakmono dhisik. Nah, kemudian nanti yang keenam itu asabeku. Ini yang paling penting. Asabeku dengan al-habeku. Jadi sudah kita berapa? Sudah pertama al-qasdu, kemudian at-tanas, intertek, kemudian apa tadi? Al-maqamiyah, kemudian al-maqbuliyah, 4, terus 5 apa ya? Kok ketemu apa betul? Oh, iklamiyah, informatif. Jadi 5 semuanya. Tinggal asabeku dengan al-habeku. Nah, kalau sudah selesai al-habeku, kita baca mulai pertama pembahasan apa itu nahwul jumlah, pentingnya nahwul jumlah dalam nahwul nas apa dan sebagainya, insyaallah.